Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya yang berjudul Analisis Video Iklan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Ayu Sofiana dari Offering F, mata kuliah Komunikasi Persuasif Desain Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Nah, pada video ini saya akan menganalisis 3 video iklan. Apakah teman-teman penasaran? Yuk stay tune pada video saya selanjutnya ya. Welcome to Sanklopedia. Cinta anakku Rainer pada sains buat ia sukses kolaborasi dengan expert dan jadi salah satu podcaster sains termuda Indonesia. Untuk masa depan hebatnya, kuberikan dukungan hebat belajarnya. Setiap gelas S26 Procal Gold diformulasikan oleh Wyatt Nutrition Expert. Aku yakin Rainer akan bawa perubahan hebat di masa depan. That his big vision. Aku sudah beri dukungan hebat untuk anakku. Bagaimana dengan Mom? Ini cerita anakku Yuma. Saat 6 tahun, ia mulai tertarik dengan coding. Aku berikan gizi seimbang dan stimulasi yang tepat agar potensinya lebih berkembang. Dengan terus belajar, dia bisa jadi hebat. Umur 9 tahun, Yuma berhasil bikin apps pertamanya. Aku pun terus mendukungnya untuk bikin apps yang bisa mengubah dunia. Aku sudah mendukung potensi anakku. Bagaimana dengan Mom? Baik, langsung saja pada analisis pertama pada video yang pertama, yakni mengacu pada teori Elaboration Likelihood Model, yang mana terdapat 2 jalur, yaitu jalur sentral dan jalur perifer nih teman-teman. Untuk jalur sentralnya sendiri, iklan susu S26 Procal Gold dapat menyajikan informasi rinci tentang kandungan nutrisi dan manfaat kesehatan produk, didukung oleh testimoni dari para ahli kesehatan dan referensi penelitian ilmiah. Nah, untuk teori Elaboration Likelihood Model pada jalur yang kedua ini ada jalur perifer nih teman-teman. Iklan S2 Procal Gold ini dapat menggunakan visual yang menarik, kemudian selebriti populer, musik yang catchy, dan pesan yang sederhana, kemudian diulang-ulang nih teman-teman. Nah, ini sangat efektif untuk audiens yang kurang tertarik pada detail dan lebih mudah dipengaruhi oleh isyarat visual yang menarik. Kira-kira pesannya tuh apa saja sih yang membuat audiens itu sangat tertarik? Di sini ada beberapa, yakni yang pertama, Mom pasti ingin terus mendukung si kecil untuk wujudkan masa depan hebatnya. Kedua, berikan dukungan hebat untuk anak hebat. Dukung proses belajarnya dan berikan nutrisi yang terbaik. Apapun kemampuan belajarnya, jadikan pintarnya bersinar. Nah, itu dia teman-teman, pesan menarik untuk menarik audiens. Kemudian pada analisis yang kedua, ini ada jenis komunikasi persuasif. Yang pertama yakni rational appeal. Nah, ada daya pengaruh yang kuat nih, harus mampu menggerakkan konsumen untuk mendekatkan diri pada brand kita dan tertarik untuk mencobanya. Dengan iklan yang dikemas menarik mungkin, Procal Gold berusaha menyihir penonton untuk menggunakan produknya bagi anak-anak, sehingga yang akan diingat tidak hanya iklannya saja, namun juga produknya, seperti pesan-pesan menarik yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, lanjut yang kedua, ada emotional appeal, yakni entertaining tidak hanya sekedar hal lucu. Dalam skala yang begitu luas, dapat diartikan mampu mempermainkan emosi konsumennya. Permainan emosi pada iklan ini mampu mengangkat simpati brand yang diiklankan. Dengan lirik-lirik yang ditampilkan dalam iklan tersebut, Procal Gold berhasil memainkan emosi para penontonnya, sehingga membuat produk mereka lebih detail lagi nih teman-teman. Kemudian, dalam iklan susu ini apa ada kelemahannya ya? Tentu saja ada. Yang pertama, yakni kelemahan iklan ini adalah nilai pesan terlalu bombastis sebagai susu formula anak-anak. Seperti yang kita ketahui bahwa ASIlah sebagai asupan terbaik untuk membentuk otak dan fisik bayi, bukanlah susu formula yang sebaiknya hanya sebagai pelengkap nutrisi tambahan bagi bayi dan anak-anak.
Kemudian yang kedua, iklan ini menceritakan anak-anak cerdas yang luar biasa dibentuk karena mereka mengkonsumsi produk ini. Padahal pada kenyataannya air susu ibulah sebagai sumber utama asupan gizi yang mampu melahirkan generasi terbaik bangsa nih teman-teman. Baik, itu dia merupakan analisis pada video iklan yang pertama, yakni pada iklan susu S26 Procal Gold. Selanjutnya mari kita lanjut analisis pada video yang kedua. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku. Indomie, Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Oke baik teman-teman, mari kita lanjut pada analisis di video yang kedua nih, yakni mengacu pada teori elaboration likelihood model dengan jalur perifer. Yang pertama, pada video iklan Indomie ini menggunakan visual yang menggugah selera dengan close up dari mie yang dihidangkan secara menarik. Kemudian yang kedua, iklan Indomie ini menghadirkan selebriti populer seperti Vidi Aldiano atau influencer media sosial yang memiliki banyak pengikut untuk membangun daya tarik emosional. Dan pada video iklan Indomie ini membuat jingle yang mudah diingat dan mengulang-ulang slogan yang sederhana namun efektif seperti Indomie seleraku. Nah, pada analisis yang selanjutnya nih, sama ya, ini mengacu pada teori elaboration likelihood model namun pada jalur sentral. Ada dua, pada iklan Indomie dapat menampilkan informasi detail tentang proses pembuatan yang higienis, kualitas bahan baku, serta inovasi rasa mereka yang tawarkan. Nah, selanjutnya yang kedua, ada menyertakan data atau studi kasus yang menunjukkan bagaimana Indomie menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan merek lain berdasarkan penelitian atau survei nih teman-teman. Nah, lanjut pada analisis yang selanjutnya. Pada iklan Indomie ini ada elemen dan tujuan komunikasi persuasif, yakni iklan Indomie menggunakan berbagai elemen komunikasi persuasif yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik. Elemen visual, musik, selebriti, narasi, informasi produk, dan slogan semuanya bekerja bersama untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun preferensi, mengubah atau memperkuat sikap, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Dengan memahami dan memanfaatkan elemen-elemen ini, Indomie dapat membuat iklannya efektif dan menarik bagi audiens mereka. Nah, salah satu tujuan pada iklan Indomie ini yakni memperkenalkan produk baru. Iklan itu juga berfungsi untuk memperkenalkan varian rasa baru atau produk inovatif lainnya kepada konsumen dengan harapan mereka akan mencoba dan menyukai produk baru tersebut. Nah, teman-teman sudah mencoba Indomie rasa apa aja nih? Nah, langsung lanjut aja pada analisis selanjutnya, yakni pada jenis komunikasi persuasif. Ini ada banyak macamnya. Yang pertama ada scarcity appeal dan humor appeal. Yang pertama untuk scarcity appeal, yakni iklan Indomie itu menyebutkan promosi terbatas atau edisi khusus varian rasa Indomie. Yang kedua menampilkan penawaran khusus yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada analisis humor appeal ini ada dua juga, yakni iklan yang menampilkan sketsa lucu atau situasi komedi yang melibatkan Indomie dan menggunakan karakter atau maskot yang lucu untuk menciptakan suasana ringan dan menyenangkan nih teman-teman. Oke, kita lanjut pada analisis yang selanjutnya. Ini masih tetap sama pada jenis komunikasi persuasif namun dengan jenis yang berbeda nih teman-teman. Nah,
udah muncul nih, ada endorsement appeal dan rational appeal. Yang pertama, pada endorsement appeal ini iklan Indomie itu menghadirkan artis atau influencer populer yang menikmati Indomie dan merekomendasikannya kepada audiens dan menunjukkan selebriti yang berbicara tentang pengalaman positif mereka dengan produk Indomie. Kemudian pada rational appeal menjelaskan bahan-bahan berkualitas yang menggunakan dalam pembuatan Indomie dan menyebutkan manfaat gizi dan keunggulan rasa dari berbagai varian Indomie. Baik, itu dia merupakan analisis pada video iklan yang kedua. Mari kita lanjut pada analisis video yang terakhirnya teman-teman. Bayangkan ku beri Oreo untuk si vampir yang menyeramkan. Akankah dia berubah dengan susu segelas? Ku rasa semua akan jelas menyenangkan karena krimnya sangat nikmat dalam sandwich coklat. Bila si hiu datang, ku beri Oreo lagi. Bisakah dia bersahabat dan berbagi? Bayangkan ku beri Oreo, dunia penuh keajaiban kalau ku beri Oreo untuk kamu. Bayangkan ku beri Oreo. Halo teman-teman semua, mari kita lanjut pada analisis selanjutnya pada video iklan yang ketiga atau yang terakhir nih teman-teman, yakni iklan Oreo. Nah, iklan Oreo ini memakai animasi anak-anak dari seorang vampir yang ingin menghisap darah seorang gadis. Lalu si vampir makan Oreo. Si vampir malah mengajak gadis itu menari dan mereka menjadi teman baik. Kemudian Oreo juga yang membawa persahabatan ikan hiu dan gurita. Menarik ketika ditampilkan hiu beserta ketiga anak hiu dalam iklan tersebut. Iklan ini seolah-olah menunjukkan bahwa biskuit Oreo itu bukan hanya sekadar untuk anak-anak saja, tetapi juga biskuit keluarga yang dikemas secara implisit nih teman-teman. Bagaimana sangat menarik sekali kan ya pada iklan Oreo yang satu ini. Lanjut, pada pesan iklan Oreo ini sangat simpel namun mengandung arti, yakni menciptakan persahabatan, kerukunan, persatuan, dan menghilangkan permusuhan. Lanjut, pada analisis selanjutnya ada segmenting dan targeting. Ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, segmenting itu geografis, demografis, dan psikografis. Nah, untuk geografisnya itu untuk wilayah sekitaran Banjarmasin, alasan memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk membuat alat produk ini sangat mudah ditemukan di kota Banjarmasin. Untuk demografisnya, kalangan umum dan lingkungan sekitar perumahan dan pinggiran jalan dengan membuka lapak kedai Oreo. Kemudian untuk psikografisnya ini sangat praktis dan hemat teman-teman. Nah, untuk target iklan Oreo ini ditujukan target pasarnya adalah semua umur kecuali bayi 5 tahun. Seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut pada analisis selanjutnya pada iklan Oreo ini ya. Nah, di sini ada positioning dan juga kekuatan pada iklan Oreo. Nah, positioning pada iklan Oreo ini mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dibuatnya berdasarkan standar mutu yang sangat ketat. Oreo senantiasa menjaga agar komunikasi pemasaran mereka tetap konsisten dan brand Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai biskuit anak-anak yang menyenangkan dan menyehatkan. Nah, untuk kekuatannya sendiri, untuk bahan yang digunakan pada Oreo ini bahan produk yang terjamin sangat sehat dan higienis. Kemudian Oreo ini memiliki ciri khas tampilan yang berbeda. Dan yang terakhir, pada Oreo ini harga yang cukup terjangkau, jadi bisa dibeli oleh siapapun kecuali pada targetan tadi ya teman-teman, tidak untuk bayi 5 tahun.
Nah, lanjut, iklan Oreo ini juga memiliki kelemahan, yakni tidak dapat tahan lama, kemudian produknya mudah ditiru, dan tidak cocok bagi konsumen yang tidak memakan Oreo. Untuk ancamannya sendiri, pada iklan Oreo ini produknya mudah ditiru dalam segi produksinya dan produk yang tidak tahan lama, karena dalam suhu ruang yang terbuka, nanti produk Oreo ini nanti tidak bisa dimakan. Baik teman-teman, sekian analisis video iklan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk analisis selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Dadah!